itu menurut gue akan bisa jadi kayak tim Alpine ini akan menjadi sister timnya dari Mercedes, yang otomatis Mercedes akan memberikan data-data yang tidak didapat dari McLaren dan juga Williams gitu loh. Karena yang melakukan protes itu Williams sama McLaren doang. Halo Yes. semuanya, selamat datang. Halo, halo, selamat datang di episode ke-6 kali ini. Dan kita baru take banget ini pagi-pagi di hari Jumat, yang dimana bentar lagi akan ada free practice. Jadi ini kita sistem kebut aja. Sebenarnya ya buat yang ini informasi aja dikit gitu. Jadi sebenarnya kita tuh udah take sebenarnya kemarin gitu kan. Cuman ada problem di masalah audio yang membuat kita harus take ulang dan kita memulai sepertinya untuk mulai beberapa waktu ke depan sampai kita menemukan formulanya, kita akan sistemnya akan online dulu, tapi nanti setelah itu kita akan pakai apa sistem balik lagi ya offline yang dimana mungkin ada live juga nantinya dan kembali lagi gitu lah. Intinya kembali lagi seperti biasanya, will to will itu seperti apa. Oke, Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa dong. Ini kita sekalian ngabuburit sebelum free practice ini. ngabuburit. Tapi ada yang mau kerja soalnya, ada yang mau Iya, gawe iya. nih. Jadi kita harus agak ngebut dikit ya kan gitu. Ini iya out of nowhere banget kita jadi morning person Pak. Gitu. Ini pagi banget kita take jam setengah 9 tuh. Nggak apa ya, hal Ya. positif, hal positif. Ya. Oke, untuk pembahasan pertama, jadi hari ini tuh kita bukan hanya ngomongin tentang preview Jepang, tapi kita ada pembahasan tentang berita-berita yang 2 minggu lalu, dari 2 minggu lalu sampai sekarang ya, walaupun sebenarnya sedikit banget beritanya, kebanyakan yang nggak penting sebenarnya, tapi ya udahlah untuk ngisi-ngisi aja ya. Kita pilih-pilih yang penting doang. Oke, yang pertama ada aeroaktifnya Mercedes yang tadinya sempat dijegal, nah ngomongnya ilegal, terus baru kemarin banget jam 4 atau jam 3-an itu baru dikatakan legal kayak gitu oleh FIA. Mungkin penjelasan dari Rafif, boleh Rafif? Ya mungkin kalau misalnya dari secara aktif area Mercedes, kalau dari awalnya kan ada footage di GP Cina itu di mana Mercedes ini ternyata aktif aero yang depannya itu kayak ada dua fase, di mana dia ada fase pertama dia itu nutup setengah, habis itu baru nutup total pas sudah mau masuk ke tikungan. Dan ini ternyata tuh dicurigai kalau itu tuh sengaja buat mencurangi sensornya dari FIA, guys. Di mana kalau sensor FIA itu dia tuh regulasinya FIA itu buat aktif aero itu harus transisi dari corner mode atau dari corner mode ke straight mode atau sebaliknya itu harus dalam 0,4 detik. Dan dari aktif aero Mercedes kemarin yang dicurigai itu adalah itu sengaja dia mencurangi apa namanya sensornya tadi biar bisa jadi buat di gimana ya? Jadi buat masuk ke fase. Ntar gue Bingung bingung sendiri sendiri. dia, Cok, Iya, jelasinnya, Cok. Cok. Iya, Cok. Jadi Ya buat pokoknya, jadi buat pokoknya, ya pokoknya gak gue bantu deh, gue bantu deh. Pokoknya Oke, oke, intinya oke. adalah wingnya Mercedes itu, wing depannya pada waktu aeroaktif itu dimatikan dan dinyalakan, itu tuh ada pergerakannya itu lebih lambat daripada yang ditentukan. Betul. Yang ditentukan itu 0,4, yang punya Mercedes itu 0,8. Nah, menurut akhirnya dianalisa dan diinvestigasi oleh FIA dan juga Mercedes dimintai keterangan sama FIA, akhirnya FIA menentukan itu legal jadinya dikarenakan Mercedes mengaku bahwa itu adalah kesalahan teknis yang dimana mereka salah perhitungan dan segala macamnya membuat akhirnya ditambah ada pressure angin yang berbeda yang dihadapi oleh aero dari Mercedes itu yang membuat pergerakannya lebih lambat daripada biasanya. Jadi dari FIA sendiri sudah menekankan bahwa itu legal eh, bukan karena Mercedes itu menemui celah regulasi ya bukan, tapi lebih karena memang ya itu salah perhitungan dari Mercedes aja. Jadi itu sebuah kecelakaan. Miskalkulasi aja. Iya, Betul. miskalkulasi dan itu sebuah kecelakaan aja. Jadi ya seperti itu. Dim, ada tanggapan Dim? Kecelakaan by angin ya, mereka bilang itu mereka tuh ada faktor cuaca. Kalau yang main faktor cuaca, tapi kenapa cuma mereka yang struggle soal ini? Let's say kalau soal ban deh misalnya ada soal graining di mana lah, di ban depan lah, ban kiri kanan lah. Beberapa tim tuh pasti komen hal yang sama, tapi itu cuma Mercy yang punya masalah ini. Jadi kayak rada-rada ambigu kalau mereka bilang itu karena faktor cuaca.
Jadi wajar kalau orang-orang kayak a bit sus ke mereka. Cuman ya dengan penjelasan sini sih, kalau Suzuka mereka masih masih kayak gini, berarti kan, well, ini Patut dicurigai. bisa jadi keuntungan yang mereka sembunyikan atau emang ini benar-benar kesalahan dari mereka. Mm-mm. Iya, iya, iya. Dan Apa? sebenarnya kemarin tuh sebenarnya suspicionnya dari Ferrari dan McLaren yang minta klarifikasi ke FIA itu sebenarnya sangat bisa dimengerti karena Ya, secara teori itu dengan apa namanya mencurangi sensornya FIA itu dia bisa membawa dua keuntungan di mana kalau misalnya dia nutupnya secara perlahan, itu kan dia shift dari balance mobilnya tuh handlingnya nggak begitu signifikan. Jadi buat driver tuh dia bisa braking lebih nyaman sama entry corner juga lebih lebih enak lagi, lebih bisa ngasih confidence lah. Tapi di sisi lain juga itu bawa keuntungan ke dari sisi energi recovery-nya juga. Karena kalau dia nggak langsung shift, dia nutup depan, dia tuh balance dari apa ya namanya pressure aerodinamisnya tuh dia tetap di belakang dulu. Jadi buat breakingnya itu karena kan kalau MGUK itu kan ada di bagian belakang. Nah, jadi buat nge-harvest energinya dia lebih lebih efektif lagi karena driver tuh lebih confidence buat buat breakingnya itu dari jadi ada dua dua teori spekulasi yang kenapa Ferrari sama McLaren ini ngerasa suspicious lah dan ini tuh bisa membawa keuntungan sebenarnya. Tapi Mercedes ngakunya sih nggak ngasih benefit malah rugi kata yang kemarin. Tapi buat buat malah buat rugi cenah. Iya, tapi buat nge-counter suspicion lu itu Dim sebenarnya ada satu sisi yang sebenarnya apa ya masuk akal juga dari Mercedes karena kemarin tuh di kualifikasi di Cina itu Russell tuh ya itu ngeluhin masalah downforce di bagian depan di sayap depannya. Jadi kalau kalau kalian ingat atau lu ingat itu pas kualifikasi Russell itu sempat ganti front wing karena ngeluhin masalah masalah lack of downforce lah. Jadi maksudnya masih masih apa ya masih ada alasan yang cukup masuk akal lah meskipun tetap ada suspicion di situ juga Ya, menurut jadi gue ya. kasarnya pas di FP kemarin tuh nggak solve tuh problem ya, let's say ditambah FP juga cuma satu kemarin kan, habis FP kita langsung sprint quali, jadi ya Iya betul. menambah kuat opini mereka kalau itu tuh sebuah kesalahan bukan Mm-mm. keuntungan yang mereka sengaja. Ya, ya tetap, ya oke sih, gue masih fair alasannya. Cuman kalau di Suzuka, makanya tadi gue bilang, makanya kalau ambil Suzuka mereka masih Iya begini, iya, nah benar-benar. ini patut dipertanyakan. Benar, 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 benar. Makanya kalau gue sih lebih ke arah kayak gue mencoba untuk di oposisinya Mercedes ya. Eh apa ya? Gue melihatnya kayak ya benar. Gue setuju sama Dimas agak suspicion juga gitu. Karena yang lain tidak mengalami hal yang itu gitu. Tapi ya kalau Mhm. masalah kalkulasi itu kan memang air aktif itu dari settingannya mereka sendiri ya gitu. Dan itu bisa diatur. Dan memang Iya iya. regulasinya udah pas gitu 0,4 harusnya gitu. Jadi berubah karena angin dan segala macam sebenarnya juga ngalamin harusnya. Ya benar apa yang dikatakan Dimas benar. Jadi kalau gua rasa akan ada mungkin mungkin kalau misalnya Ferrari sama McLaren kurang puas dengan hasil investigasi ini sebenarnya ya mereka mungkin akan minta data perbandingannya gitu. Minta data Mhm. perbandingannya kalau ya udah kalau lu ngerasa gitu ya udah tunjukin ke kita juga dong buktinya. Jangan cuman omongan doang gitu. Istilahnya bukan hanya Iya. verbal doang, Iya tapi iya. datanya tunjukin kalau ada perbedaan itu dan memang ada kerusakan itu gitu sih. Intinya seperti itu. Tapi ya ini ini adalah asumsi gue sendiri ya gitu. Jadi itu Mhm. bisa dilakukan gitu. Bukan yang full data dimintanya, tapi ya pada saat itu aja salah satu sampelnya aja deh. Intinya seperti itu sih. Oh Well, ya lu masih lanjut, Dok. enggak. Terus, Oh, sama satu lagi gue lupa bilang kalau sistem active aero depannya Mercedes itu ternyata beda guys sistemnya. Jadi Yang kebalik ya. eh, iya dia tuh sistem hidroliknya aktuatornya nggak digunakan buat ngebuka ke straight mode, tapi dia tuh digunakan buat dorong flapnya itu buat balik ke corner mode. Jadi ketika lu mau masuk ke corner mode, ketika lu ngerem itu sebenarnya masuk akal dim. Kenapa dia tuh jadi lebih berat? Karena kan dia high speed tuh, high speed mau masuk ke tikungan dia ngerem buat fase awal ya braking pertama itu pasti jauh lebih berat daripada lu ketika hidroliknya itu dipakai buat ngebuka buat slide mode doang. hmm, Ya, make sense sih dengan penjelasan mereka Hmm. selama ini. Tapi ya
Gue yakin McLaren sama Ferrari sih nggak percaya gitu aja ya. Kalau tanpa data apapun yang mereka tunjukin dari Mercedes, karena Iya, Iya, so iya, far iya. semuanya sih masih terlalu itu. After Suzuka lah kita benar-benar bisa ngejudge apa kali ini bener salah atau enggak. iya, Pokoknya kalau iya. misal, pokoknya ya ini sih apa disadarnya Suzuka sih. Kalau misalnya masalah itu udah nggak ada, ya Ya, berarti emang emang benar itu miskalkulasi mereka. Tapi kalau misalnya masih ada juga, ya itu baru patut dicurigai menurut gue ya. tapi legal jadinya ya. Legal, Sejauh legal, ini sih legal. legal, ya. Legal. Heeh. Iya, Cuma kalau sejauh ini misalnya masih legal. kejadian, kalau misalnya masih kejadian juga sih, gua nggak kaget kalau misalnya Ferrari gitu masih mempertanyakan lagi. Of course Kayaknya masih lah. Kayaknya Iya. kalau Panjangin. untuk Suzuka ini kayaknya mereka kalau mau beneran dalam tanda kutip curang ya. Kalau beneran mau curang sih ya terlalu kelihatan banget lah kalau misalnya Suzuka ini mereka Hmm. pakai lagi. Kayaknya untuk mungkin di GP mana gitu baru baru pakai lagi. Bisa jadi gitu. Jadi ya Oh enggak kok pokoknya guys, kita kita miskalkulasi juga kok guys. Kita Emang ya, miskalkulasi lagi kok. emang ya. Oh, ya pokoknya itulah. Oke, pulang ada Bapak. tambahan untuk masalah aeroaktifnya Mercedes? Udah sih, Udah cover, clear. udah cover. Cukup, oke. Lalu kita ada berita kedua yaitu FIA akhirnya resmi potong batas recovery baterai di GP Jepang untuk sesi kualifikasi doang. Kualifikasi, betul. Jadi buat yang belum tahu, jadi konteksnya adalah FIA ini FIA dan semua tim dan juga semua supplier mesin dan juga para driver itu setuju benar-benar 100% mereka setuju dari berdasarkan voting akhirnya merubah dari manajemen baterainya yang tadinya itu 9 Yes. megajoule untuk sesi kualifikasi sekarang dipakai 8 megajoule aja. Sedangkan untuk Mm-mm. race tetap 8,5 yang dipakai 8,5 megajoule. Jadi di sini diharapkan dengan berkurangnya 8 manajemen baterai itu dikurangin itu tuh diharapkannya super clipping itu apa ya bisa dikatakan tidak terlalu signifikan banget lah Nggak ekstrim penurunannya, banget ya. nggak terlalu ekstrim dibanding Australia kemarin yang benar-benar ekstrim banget lah sama di China mungkin yang di lurusannya itu lumayan ekstrim lah. Enggak sih, sebenarnya Mm-mm. Cina enggak sih, aman sih. Yang Australia yang paling parah. Ya Australia itulah. ya. Australia sih, Karena Australia. memang karakter dari Trek Suzuka ini kan yang lebih apa ya, jarang banget jarang banget bisa untuk melakukan recharge yang membuat akhirnya pada waktu kemungkinan di backstreet dan juga sebelum sebelum 130R itu akan ada super clipping yang itu Mm. bisa bisa apa ya agak kurang lah nantinya gitu karena kualifikasi itu kan identik dengan full push seperti itu. Mm-mm. Makanya Soalnya perubahan ini soalnya dilakukan. soalnya dari engineer tim mana gitu, gue lihat di artikel berita gitu dari The Race, dia tuh bilang kalau misalnya secara power tuh lebih apa di Suzuka ini lebih mirip sama di Melbourne, makanya dilakukan perubahan ini juga buat di Mhm. kualifikasinya. Tapi peak powernya bakal pelan ya, karena kan mereka ngejar buat ngejar Mm-mm. peaknya lebih cepet nih. Emang Ya, nggak ada lag. Let's say kalau ini kan turbo lag ya, ini baterai lag. Iya, Let's say iya. baterai like. Jadi, nggak ada laggingnya buat sampai ke peak power, jadinya mereka bisa berasa lebih nge-push walaupun lebih pelan. hmm, Mm-mm. ya itu pokoknya. Itu yang orang bingung. Jadi kalau eh, apa namanya, ya mungkin untuk yang apa ya, untuk yang batas recovery baterai ini sebenarnya ya itu emang part of the game-nya dari F1 sekarang sih gitu. Kalau orang-orang bilang banyak yang apa ya regulasi ini seperti apa regulasi ini kurang ataupun jelek bahkan ada yang bilang kayak oh ini berarti salahnya FIA dong bukan salahnya tim ataupun salahnya mobil gitu tapi ini salahnya Mm-mm. FIA dalam regulasi. Nah lo pada setuju nggak sih dengan statementnya orang tersebut gitu? Setuju nggak ya? Salah FIA sih gimana ya? Ini kan regulasi masih baru nih, Hmm, ini kan masih balapan ketiga. Buat menilai salah apa enggak sih? Ya, orang-orang pasti ngejudge itu FIA salah dalam bikin regulasi ini karena begitu banyak problem yang dihadapi pas udah di lapangan. Karena emang meskipun mereka udah lakuin seribuan simulasi di simulator atau di mana, tetap pas di lapangan faktanya beda. Tapi yang gue harapkan adalah kalaupun emang ada kesalahan, mereka harus siap di setiap balapan tuh harus turun tangan buat ngatasin ini semua. hmm, Dibilang salah, iya, tapi bukan berarti kesalahan yang bikin balapannya nggak seru, balapan masih seru-seru aja.
karena overtake-nya jadi lebih variatif, jadi lebih seru, jadi lebih banyak chance buat orang-orang nyalip ke depan dan belakang dapat poin. Cuman emang karena dia masih awal regulasi masih banyak lah yang kekurangannya ini. Jadi ya FIA harus siap buat Mhm. ngasih solusi di setiap balapan karena nggak bisa lu kayak regulasi-regulasi sebelumnya kayak ini gue ngasih regulasi dan lu jalan sono sendiri nggak bisa. Di sini tuh karena sangat amat tricky ya dengan 50-50 mesin sama baterai. Jadi mereka tuh harus Mhm. siap buat apa konsekuensi di balapan ke depannya. Hmm. Menurut gua bagus sih buat FIA sebenarnya karena dari awal tuh mereka udah meng-acknowledge kalau misalnya emang di regulasi ini tuh ada kekurangannya juga. Di mana FIA ini sama F1 sama ya situ Stefano Domenicali juga udah sempet ngobrol juga kan sama Verstappen kira-kira buat solusinya kayak gimana enaknya dan ini langkah yang bagus buat FIA terus juga buat sekarang ini buat solusi yang dikasih di GP Jepang ini itu adalah itu apa ya dibilang it's the most they can do gitu itu sebisa yang mereka yang udah bisa lakukan di dalam rentang regulasi yang ada sekarang karena nggak mungkin gitu bikin perubahan besar-besaran di tengah musim atau secara mendadak ya solusi solusi apa ya namanya solusi short termnya ya kayak gini lah dan ini langkah yang bagus karena mereka beneran turun turun tangan menurut gua. Ya, ya, ya. Gue juga setuju. Apa yang dilakukan FIA ini sebenarnya menarik ya karena akhirnya setiap race akan ada adjustment untuk di masalah baterai. Jadi kali ini FIA itu bener-bener FIA sama F1 itu bener-bener mikirin gimana caranya supaya balapan ini tetap jadi menarik gitu ya kan. Karena memang manajemen baterai di sini apa ya bisa dibilang regulasi ini tuh bagus. Cuman nggak sempurna gitu. Salah satunya untuk manajemen baterai yang kita akui terlalu eksesif. Mm-mm. Tapi bisa dibilang apa ya? Gua ngerasa kayak ini tuh ini jadi menarik gitu. Semuanya jadi involve. Bukan hanya balapan, bukan hanya tentang driver dan juga tentang mobil, tapi di sini FIA juga mikir, engineer mikir banget kayak gimana untuk pengaplikasian manajemen baterainya kayak gimana gitu. Jadi permainan software di sini akan sangat menentukan juga sih nantinya gitu. Bukan hanya hardware, bukan hanya sekedar kayak lo adu kenceng gitu, adu kecepatan, tapi di sini kayak benar-benar udah naik level lagi lah istilahnya bukan hanya sekedar kenceng-kencengan tapi lo pinter-pinteran untuk manage baterainya akan seperti apa sih dan menurut gua Mm-mm. ini akan jadi seru sih harusnya. Sama challenge juga menurut gua buat engineer karena dengan adanya perubahan kayak apa namanya batas batas harvesting ini juga pasti engine mapping lagi bakal berubah juga. Jadi buat Iya, engineer itu bakal bakal lebih challenge bakal bakal ada challenge juga dari mereka nya juga. Dari ulang betul. lagi nih engine mapping kayak dulu nih mapping Iya, track Iya, mapping bla bla bla. party mode Party kayak Iya, mode party anjir ini gila mode, party iya. mode anjir. Mercedes tuh party party mode, mode Cok. tuh. Iya, Cok. Party Iya, mode 1000 HP. iya. Kata Itu kata 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 Hamilton balik lagi tahun ini tuh party mode tuh. iya ada party mode-nya ya. Dulu Mercedes apa Hamilton orang dalamnya Mercedes, jadi tahu ya kan. Eh, Bahkan sekarang dari masih walaupun di Ferrari dia masih mampir-mampir ke sono ya. Kayak gue curiga dia agen rahasianya Ferrari deh. Bukan ke Disengaja. Mercedes ya. Iya, lu bayangin aja udah dibayar sedemikian rupa sama Ferrari, mainnya tetap ke pedoknya Mercedes aja. iya, Cok. Iya, gue rasa itu dia jadi agen rahasianya Ferrari. Jadi Ya Intel. gimana ya Jadi Intel. dulu tuh gimana nggak sih soal lu di 2018 2019 tuh di Q1 kelihatannya apa Cupu Pelan. setara Ferrari banget, sama biasa ya gitu ya. sama Ferrari sama Red Bull setara wah seru nih kualifikasi tahu-tahu di run terakhir di Q2 masuk ke ketiga 0,5 detik Emang anjing. jago, makanya Vettel lawan, Vettel diam aja. Ya Allah bisa apa coba Vettel lawan Mercedes coba taruh 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 Vettel di Mercedes itu kalah itu Hamilton. Ah, if Iya, juga. iya anjir. Eh, Jadi apa yang dilakukan FIA ini ya kita semua setuju kalau ini benar yang dilakukan adjustment ini memang penting dan gue setuju ada yang apa ada pengamat juga yang bilang bahwa eh, apa ya regulasi ini akan menjadi seru kalau misalnya adjustmentnya benar pada setiap track Iya, Betul itu betul sih dan ini betul betul betul. membuat FIA harus berpikir lagi kerja untuk keras. iya, Mhm. per tracknya akan harus ada perubahan-perubahan lagi. Tapi
Kan nanti April ini kan kosong nih, benar-benar kosong. Ini gue rasa akan Yes. ada evaluasi juga untuk Ya, kedepannya pasti untuk pasti pasti. seperti apa gitu. Bisa jadi nanti akan ditentukan angka pastinya gitu loh. Itu sih kayaknya. Supaya nggak ada adjustment-adjustment yang kayak gini lagi. Karena adjustment-adjustment gini kan makan waktu ya. Yang membuat Iya, betul. secara waktu juga nggak efisien sebenarnya untuk para tim, untuk para pembalap juga gitu. Kalau semua tipikal sirkuit kita udah ngelewatin kayak setahun ini lah mungkin bisa begitu. Tapi kalau tahun Betul. ini sih gua akan lihat mereka akan kerja di setiap sirkuit ya. Karena kan setiap sirkuit tuh Ya, perlu karakter yang beda-beda nih. Iya, Apalagi iya, kayak iya. Monza, Baku. Wah, iya, iya. Yang Baku, high speed belum belum iya, ketemu kita. belum ketemu sih kayaknya Ya. setengah musim atau hampir akhir musim baru deh mereka bisa lepas tangan soal Mm-mm. regulasi ini. Harusnya harusnya bisa di Bahrain dan juga di Jeddah kan harusnya dengan tipikal track yang seperti Patokannya. itu. Iya, bisa jadi gitu. Bahrain itu yang paling ini kan, Bahrain itu yang paling netral. Sedangkan Jeddah itu kan rata-rata Paling high kencang. speed sama medium corner kan. Iya, betul. Gitu. Harusnya, tapi kan kita Harusnya. nggak balapan Iya, di sini. sayangnya aduh anjir gara-gara si Blonde itu. Si Blonde, si Aduh, Blonde aduh, 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 berponi aduh, itu. aduh. Iya, makanya ya itulah. Sahabat si sawit ya, sahabat karib sawit. Oke. Persahabatan itu. Oke. Ngaku-ngaku eh, sahabat itu mah. Oke, kita masuk ke berita ketiga, yaitu kondisi trek Madrid yang masih dalam pembangunan. Mungkin gua akan tampilin gambarnya, ya kan? Nah, kalian bisa lihat bentuknya. Itu udah mulai ada pengaspalan, terus juga sekelilingnya masih tanah. Ya, gua nggak tahu ya, maksudnya ini project Roro Jonggrang sih buat gua. Ini dadakan banget, baru tahun lalu ACC, dan pembangunannya nggak yang langsung saat itu juga. Kalau nggak salah baru tahun ini digarap. Dia September ya, kalau nggak salah ya. Balapan ya? Betul. September, buset. Kalau ini Oke. Jeddah sih gue percaya ya. Kalau Arab kan selalu cepat kalau bangun apa-apa. Kadang kayak Jeddah kan waktu itu pertengahan musim Hmm. belum jadi, tahu Iya, Desember udah betul, balapan kelar, aja. iya, udah bisa Ini buat balapan. Madrid cuy. Kan bisa nggak ya? Nah itu. Makanya gue agak Jadi curiga mah nih jadi, jadi mah jadi. Project Roro Jonggrang ini. Jadi mah jadi, cuman kita nggak tahu nih bagus apa enggaknya. Iya. Bisa jadi aspalnya kan, wah. Iya, kayak MotoGP Brasil kemarin kan, Iya. yang di Goiânia. Ada Aduh. ada apa yang MotoGP kemarin? Itu yang digondang dia. Nah, biarin aja. Dia nggak punya sosmed itu si Rafif. Emang biarin aja. Orang tinggal baca. Kampung. Iya, katanya GPRI F1. Itu Ya GP kan Racing Indonesia. F1. Ya kan Kan GP Racing Indonesia F1. nggak mungkin kan lu nggak affiliate sama GP Racing Indonesia. Ayo apa lu? Itu si Niko udah jelas banget, Cok, beritanya. Niko, Rafif. Iya, parah banget, parah banget. Kan nih kan Kalau kan tapi yang kalau bahas menurut lu bukan gimana? gua. Kalau menurut lu gimana, Viv? Apa tuh? Ya sebenarnya yang gue takutin itu aja sih. Yang kemarin di Brasil itu yang kemarin di Brasil MotoGP itu ada kemungkinan ya kejadian ulang lagi, kejadian ulang di MotoGP. Kayak entah itu dari pembangunan aspalnya atau fasilitasnya lain-lain yang belum siap sebenarnya. Kayak di Jeddah aja kan sebenarnya itu buat fasilitasnya gitu sebenarnya waktu itu masih setengah jadi, cuma kan buat apa yang buat di balapan dia udah siap, tapi sebenarnya kalau dilihat dari Madrid nggak tahu sih, gue lebih lebih pesimis sih ngeliatnya dari yang udah progresnya sejauh ini ya. Hmm. Sama oh ya Triknya fun fact jadi juga ya ya. fun fact juga nih, katanya gue Apa tuh? denger sih, bukan fun fact, gue nggak tahu ya, rumor katanya sih buat kontraktornya ini, buat apa, Developernya. F1, kontraktor yang Borongannya, F1 di borongannya. Iya, kontraktor yang borongannya bener. Borongannya. Para kulinya. kontrak kontraktor F1 yang di Miami dulu pas tahun pertama sama yang MotoGP di Brazil kemarin tuh katanya sama guys, dan di situ katanya dua-duanya tuh punya masalah yang sama di mana tracknya tuh rontok. Nah, ya. Tapi gue Oh, nggak di tahu, gue Madrid lupa juga itu pakai yang sama kontraktor. nggak? Nah itu nggak tahu ya, semoga kagak. Oh, oke. Cuma gue masih fun fact aja. Oh enggak, yang MotoGP Brazil sama yang apa? Miami. Emang Miami, Pembuatan emang Miami F1 kemarin. F1 Miami sama. iya. Sama kontraktornya sama. Mm. Oh, Pakai menarik. pakai waskita. Terus terus dia pakai cat gitu. Aja. Lu tahu waskita nggak sih? Tahu. Ya. Jadi Anjir. gue nggak kaget sih misalnya bakal ada sesuatu kejadian kayak misalnya di Brazil MotoGP kemarin, mau itu track ambles apa atau delay macam-macam. Gue nggak kaget sih, kayak bahkan di Las Vegas aja waktu tahun pertama tuh ada masalah macam-macam Drain juga. cover ya.
Drain cover yang lepas itu si Sainz kasih main Sains. pokoknya. Ya, kalau Ya tapi itu itu. kan street circuit ya. Nah, sedangkan Iya. kalau Madrid ini kan semi street circuit kan. Dia menang cuman di tengah kota doang. Jatuhnya kayak Melbourne nggak sih? Kalau Melbourne itu kan ya, tapi Melbourne literally street circuit sih. Sedangkan kalau Madrid ini kan dibuat ya kayak Jeddah kalau kata gua. Justru Kayak ini Jeddah sih. yang lebih kritikal karena aspalnya benar-benar dibuild dari nol, bukan aspal yang udah ada gitu Iya, loh. iya, Lebih iya. lebih kritikal malah Mm. Betul betul. Ya, jadinya. makanya ya kan, tapi grade-nya apa, FIA grade sama FIM grade itu berbeda sih. Iya ya, Ya jauh harusnya sih beda. nggak jadi masalah ya. Cuman lagi-lagi gara-gara ini Project Roro Jonggrang itu loh, gua agak deg-degan aja Iya sih. iya. Iya, Khawatir aja bisa sih. bisa jadi belum bagus, tapi karena egonya F1 atau Iya. FI atau siapa lah itu, ayo push push di balapan sini, balapan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya nih ternyata Madrid anggap aja sampai Agustus belum ready gitu, itu bakal diganti kemana ya kira-kira? Menurut gua kalau kalau menurut gua kalau Madring dia ternyata akhirnya nggak siap terus batal juga, itu sebenarnya dia Madring ini punya privilege buat apa ya namanya ya, calon kandidat penggantinya tuh banyak di Banyak. daerah situ kayak misalnya bisa balapan di Barcelona lagi atau Mm. pindah ke Portimao. Cuma gue yakin sih F1 juga buat promotor iya buat F1 juga buat FOM tuh pasti nyiapin apa ya namanya ya? Pasti ngantisipasi Plan juga B. lah pasti iya plan B misalnya Madring Madring nggak siap karena kan mereka pasti nge-monitoring progres dari Madrid juga kan dan pasti menurut gua mereka ada ini juga pasti ada plan B juga misalnya kalau kalau kayak kemarin kan di Bahrain sama yang di Jeddah ini kan dia mendadak banget ya makanya nggak bisa Mm. ada sirkuit pengganti ya dan menurut gua Ya, force buat major lah. Madrid dan buat Madrid ini menurut gua F1 apa FOM ini udah pasti udah punya plan B mau kira-kira sirkuit mana gitu misalnya mau Oke. ada misalnya nggak jadi Oke. Nürburgring kemarin Max menang di situ. diskualifikasi lagi ntar so kasihan so jangan. Tapi Iya, enggak, tapi yang penting menang, jago kan, emang orang jago, mau ke siapa juga menang. boleh. Minimal minimal set bannya nggak kelebihan lah. Lah, orang salah timnya bukan salah dianya. Nggak salah dia kan dia kan bagian dari tim gimana sih lo? Ya kan bukan Lo strateginya anjir, ya kan dia kan lah terima. lah lah kan balapan itu tim sport tim. Lah tapi kan bukan bagian-bagian itu He, dia nggak tahu anjir. he is part of Eh, the team dim. kalau Lo nggak tim bisa lo nggak bisa memisahkan kayak gitu dim. nggak salah timnya tetap. Lanjut. Wah, gue no comment deh anjir. Mana gue pakai baju Red Bull lagi. Gue no comment deh. Top Gue no comment. Topi gue Red Bull. Iya, 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 iya. Tapi Red Bull lawas. Lawas Emang Vettel doang taunya dia. Iya, Atau Vettel. apa desain Vettel? Weh. Ya, si Vettel ngurusin pohon dia. Urusin Nah itu cok. lebah. Iya. Nah, untuk Verstappen yang nanam pohon nggak? Ya buat apa anjir? Bisa cari nanam di rumahnya nggak ada yang tahu punya tanaman dia ada sibuk. sawit. Aduh. Oke, untuk berita terakhir Sawit. kita punya McLaren itu akhirnya speak up. Mereka tuh ada masalah, ada problem ataupun isu di baterainya. Dan di mobilnya Lando dan juga Piastri itu tuh berbeda banget isunya. Kalau di Lando Norris itu permasalahannya ada di softwarenya, yang dimana ini membuat baterainya atau mesinnya itu jadi mati total, nggak bisa dinyalain sama sekali. Terus sampai sekarang juga McLaren juga belum nemu solusinya. Jadi ini akhirnya terpaksa nanti di GP Suzuka akan memakai baterai yang baru, yang dimana itu udah kepake gitu kan. Berarti sisanya jatahnya tinggal satu kali lagi nih si Lando Iya Norris cok. untuk pakai baterai sama kayak George Russell berarti kan, yang di Australia dia udah ganti komponen. Sedangkan kalau yang Piastri ini memakai apa, permasalahannya adalah di hardware-nya. Tapi McLaren nemuin solusi dan bisa masih tetap pakai baterai yang sekarang gitu. Jadi dia nggak ada ganti baterai dan segala macam. Nah, Tapi anehnya hmm, yang masalah software malah baterainya nggak bisa dipakai lagi. iya, softwarenya itu Iya, gue nggak di segalak itu anjir. iya, gue nggak dijelasin yang gimana sih. Maksudnya setelah gue baca itu tuh eh apa ya? Gue dari ya, maksudnya dari berita itu McLaren juga nggak secara gamblang untuk menjelaskan kayak softwarenya gimana dan segala macam ya. Cuman
mereka ngomong kayak break aja gitu. Break itu sebutan dari mati total gitu kan. Kata Matot, lain matot, apa matot. istilahnya yang dipakai untuk mati total itu break gitu. Nah, jadi agak apa ya? Gua nggak tahu juga ya software, tapi memang sekarang ini mesin sekarang ini dengan komputerisasi yang lumayan banyak, otomatis software itu sangat berpengaruh sih. Kayak contoh Iya ya. Williams pakai Atlassians yang dimana itu software juga kan, gitu-gitu sih. Jadi salah satunya itu ya, gue bingung apa McLaren pakai Google Chrome apa gimana? Ngelek. Keberatan Enggak, ini makan cuy, kalau keberatan Google keberatan kalau tab cuy. enggak, tapi Google Chrome kan kita harus akui dia memakan RAM-nya kan gede banget kan. Iya, makanya nge-lag bro, kagak nyala itu kena Iya, softwarenya. Aneh ya iya. kalau kita bilang, berarti bang itu masih Mercedesnya bang? Enggak, Alpine nggak apa-apa. Iya, iya. Tapi itu makanya eh, apa baterainya kan dari Mercedes kan. Iya. Mereka juga Mm-mm. bingung gitu. McLaren ini benar-benar bingung. Nah, kalau menurut lo, Mhm. apakah ini ada konspirasi? Gua ada satu Ah, ini. satu Gua satu udah mancing doang penjelasan. nih sebenarnya. Bocil Rafif mah konspirasi. tinggal makan. Agak ini gue penjelasan teknis sebenarnya, penjelasan Oh Oh, teknis. gila, ngeri. boleh. Setelah gua analisis nih kemarin gue baca berita Maaf. dari Siap. semua sumber-sumber ya. Karena kan ini ya sebenarnya aneh juga kayak misalnya kemarin kayak misalnya tiba-tiba McLaren doang masalah kan. Nah, ini gua ada penjelasan teknis sebenarnya. Kenapa McLaren ini punya masalah sendiri? Alasannya adalah apa? Gue kemarin gue bilang gue lupa, gue tolol. Masih goblok. Enggak, satu alasannya adalah sabotase Mercedes anjay. Sabotase, Itu konspirasi banget beneran anaknya. ada datanya nggak? Lu ngomong gitu soalnya tadi. Iya, lu ngomong data Lo, sabotase apa lu? bisa Fitnah anjing. dipertanggungjawabkan nggak? Anjing, nyawit nih orang anjing. Nyawit, nyawit, Cok. Nyawit, Cok. Hati-hati loh, hati-hati loh. Teknis itu Ada, teknis. iya, ada buktinya nggak? Ada datanya nggak? Lu ngomong gitu. Ah, Buktinya Alpine gacor. Williams bisa jalan. Abon dia enggak. bermasalah dia, Abon enggak. bermasalah Abon juga. enggak Oh iya jalan. juga sih, Iya, iya juga sih, iya juga iya, sih. Ke Mahkamah sendiri dia takut deh. iya. Dia, dia, dia berusaha untuk catch bait tapi nggak bisa, anjir dia takut sendiri bangke lah. Nggak berarti konspirasinya bisa jadi ini amannya ya konspirasinya adalah liarnya adalah ini bisa jadi sabotase dari Mercedes. Mercedes. Emang lu setuju, Dim? Kalau ini sabotase Mercedes, gue sih enggak Sebenarnya ya. mah Gue enggak sih. Gue gue enggak gue enggak mau berteman sama Rafif dah. Takut gue. Enggak aneh-aneh, Cok. Nyawit dia beneran nyawit, Cok. Bangsat. kalau gue sih lihatnya bukan sabotase Pip. Ngelihatnya tuh kayak mereka kan customer engine nih. Ya, Mercy kan tahun lalu kalah telak 2 tahun itu kalah telak sama McLaren. Dan gimana oke. mereka tuh sebel gitu. Anjir gue yang bikin mesin kok gue yang kalah telak cok. Harusnya gue di depan dong kayak 2020, 2021 gitu. Ternyata kalau menurut gue sih Mercedesnya gini. McLaren gini nanya ke Mercedes. Kok mesin lu kenceng? Diapain? Setelan tuh gimana? Tapi Mercy bilang cari sendirilah. Nggak kasih tahu caranya guys. Nah, somehow yang nemu caranya itu Alpine, either nemu caranya atau dikasih tahu sama dikasih tahu khusus sama Mercedes ya karena kan Alpine mau dibeli sama Toto. Iya. Mercedes ya, Mercedes mau beli Alpine kan. Ya Iya, bisa jadi apa si yang dikatakan Mercedesnya. Etsa kemarin itu bisa jadi Alpine sekarang jadi priority customer-nya gitu loh. Iya Dan karena memang yang heeh, heeh. berpotensi nggak ngalahin Bisa jadi. Mercy kan ya Alpine, McLaren masih bisa ngalahin mereka soalnya. Iya, iya, iya. Dan Berarti eh kesimpulannya satu Dim, yang bisa gue tarik. mm, Apa? Ya berarti kesimpulan itu adalah itu sabotase. Nggak sabotase dong. nggak tapi bisa. Maksudnya untuk diasumsikan ke sana itu bisa, Iya, digiring ke sana itu bisa kalau dengan penjelasan lo tadi, Dim. iya Sebenarnya sih. bisa jadi gitu. Tapi kalau menurut gua sih lebih ke arah kayak eh ya McLaren belum nemu aja sih caranya. Toh McLaren yang patut gue curigai ya sebenarnya itu gini, Mercedes itu ini asumsi liar gue ya. Mercedes itu bukan sabotase, tapi dia mencoba untuk bermain di sini. Jadi kan customernya ada tiga nih, ada Alpine, McLaren sama Williams. Nah, yang bermasalah itu kan Williams sama McLaren kan. Dua ini aja kan. Alpine kan diem-diem aja kan dari kemarin-kemarin dari Yes. awal santai banget kan. Heeh. Nah, menurut gua
Mercedes ini kayaknya punya proyeksi tersendiri dengan Alpine. Apalagi dengan kabar Mercedes mau beli sahamnya Alpine beberapa, yang membuat Alpine ini kemungkinan kalau misalnya beneran itu terjadi, ada pembelian di situ, pembelian saham di situ atau shareholding di situ, itu menurut gue akan bisa jadi kayak tim Alpine ini akan menjadi sister timnya dari Mercedes, yang otomatis Mercedes akan memberikan data-data yang tidak didapat dari McLaren dan juga Williams gitu loh. Karena yang melakukan protes itu Williams sama McLaren doang. Alpine dari awal juga diem-diem doang. Nah, ini gue curiganya di sini nih sebenarnya bukan sabotase, tapi lebih karena kayak ini Alpine yang beneran dibantu nih. Tapi Hmm. diberi batasan. Alpine tidak apa ya? Alpine tidak akan diperbolehkan untuk bertarung dengan Mercedesnya itu sendiri. Tapi lebih ke arah kayak ya udah lu tarung di area tengah, nanti lu dapat P5 misalnya secara konstruktor ya kan, dapat bantuan duit dan segala macam. Nanti nextnya ke depannya di 2027 akan ada pengembangan yang lebih masif lagi supaya bisa nanti 1, 2, 3, 4-nya itu Mercedes sama Alpine bisa jadi. Bonus. Kalau gua liarnya kayak gitu ya, kalau gua pemikiran gua ya, gitu. Tapi Gitu, gue Brit. sebenarnya kepo nih dengan isu Alpine jadi B team ini, menurut kalian tuh opini kalian soal B team kayak Vicar atau bahkan calonnya Alpine tuh menurut kalian tuh gimana dengan tim yang punya double ownership gitu? Ya, Dimas dua ya. jatuhnya kayak itu, kayak sebenarnya Williams yang ditargetin begini, cuman Williams tuh nggak bisa karena Williams tuh punya heritage sendiri kan. Iya, Kalau Ya nggak mau nggak Alpine, mau. ya nggak mau mereka, karena kalau Alpine ini kan let's say dulu pabrikan tapi goyah dari tengah-tengah, jadi kayak dari pabrikan jadi turun jadi tim customer, jadi tim satelit dan berpotensi buat bisa dibeli, dan di mana mereka tuh bukan brand yang apa ya, karena mereka origin kalau mau origin itu kan Renault ya, kalau Alpine ini kan Hmm. beda. Jadi kalau mau dibeli jadi gitu sih ya it's okay, bisa jadi lompatan buat tampungan driver-driver Mercedes yang junior ke situ dulu, atau bisa jadi bahan research tambahan dari tim-timnya Alpine yang mereka butuh buat Mercedes, karena kan mereka kadang satu Aston kan itu yang diganti sama Alpine. Hmm. Mhm. Kalau lu gimana, Dok, soal B team di F1 sister team? Kalau gue melihatnya ini akan menjadi tren baru untuk di F1 sih ke depannya ya. Karena melihat apa ya, memang F1 itu kan mahal ya. F1 itu mahal dan ketika lo dapat sesuatu hal yang bisa lo ambil, bisa lo dalam tanda kutip monopoli itu kalau ada kesempatan itu mereka akan pasti ambil. Contoh Red Bull. Dia sengaja beli Jaguar langsung jadi tim sendiri, terus habis gitu Iya. ngambil tim apa tuh? Gue lupa yang dijadiin V-Carb itu sekarang. Oh, Dia ngambil tim Minardi, Minardi. apa? Minardi, Minardi ya. Ya, Minardi. dia beli tim Minardi. Minardi, akhirnya dibeli untuk tim sisternya kayak gitu. Emang dibuat khusus untuk proyeksinya mereka. Nah, tren ini tuh menjadi sangat bagus secara bisnis, secara marketing ini tuh sangat bagus. Lu melihat dua mobil yang berbeda tapi dengan satu bendera yang sama nih, sama-sama Red Bull. Nah, Mercedes ini punya potensi ke sana dan secara bisnis ini sangat menguntungkan untuk Mercedes. Toh customer timnya mereka, customer mesinnya mereka itu banyak gitu ya kan. Ada Iya. Alpine sendiri, ada McLaren sama kalau sekarang ya sama si Williams gitu kan. Nah, itu bisa jadi itu hal yang bagus sebenarnya untuk Mercedes itu sendiri secara bisnis. Tapi balik lagi bisa nggak mereka untuk benar-benar ngatur seperti manajemen VCARB dan juga manajemen di Red Bull ini sendiri, karena dengan apa ya, walaupun kita tahu ya kelihatannya sih aman-aman aja, tapi ternyata banyak friction juga yang terjadi kan, internalnya jadi terlalu besar nih, Iya. terlalu masif. Akhirnya yang sister team benar-benar kayak lu nggak boleh terlalu ke depan, yang tim depan juga lu jangan sampai dibalap sama sister team lu sendiri gitu. Akhirnya yang dilakukan Horner pada waktu itu kan sampai akhirnya menginterupsi tim sister timnya itu sendiri gitu loh. Mainin ini dong, tolong ini dong, tolong itu dong, kayak gitu kan. Jadi itu yang sering dilakukan oleh tim utamanya gitu, tim Red Bullnya. Nah, kalau misalnya ini terjadi, gue yakin FIA dan F1, misalnya ya, kalau beneran Alpine ini jadi sister timnya Mercedes, gue yakin FIA sama F1 akan membuka peluang lagi, menambah satu tim lagi atau dua tim lagi untuk supaya apa ya, persaingannya akan jadi lebih lebar lagi, lebih luas lagi kata gue, dan akan jauh lebih rame. Nanti ya bisa jadi nanti 26 mobil lagi gitu. Kalau menurut gue ya, karena kalau misalnya semuanya Ah, seperti itu, ya jatuhnya sih eh, kayak
timnya itu dikit tapi mobilnya banyak Mhm. gitu. Tapi Ah, Bisa jadi makanya tren. gua gua penasaran pendapat kalian juga, soalnya kan banyak orang yang punya yang deketan, apa deketan, ya, mik, yang mik, 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 oh mik, iya mik. ya, banyak orang yang against soal adanya sister team ini di F1 kayak Vicar gitu, karena mengurangi tingkat competitiveness-nya dari Competitiveness. Iya, gridnya itu sendiri. iya. Dengan ada Vicar kan pasti dilimitin, lalu nggak boleh ngelewatin apa tim Red Bull biru gitu kan. Mm-mm. Terus Dan dengan misalnya sorry, gue Alpine. potong, gue tambahin. Mhm. Dan secara mobil kan juga nggak bisa yang mobil sister team itu jauh di depannya atau Iya. melewati performance dari tim utamanya kan gitu. Oke. Makanya gua kepo aja juga, kepo juga pendapat kalian, gimana pendapat kalian soal sister team ini, karena ya kata orang-orang itu tadi competitiveness levelnya tuh berkurang juga dengan ada sister team ini. Ya lagi bener. Karena kan semua tim sister tuh nggak di apa di nggak bolehin buat nyari tim utama kecuali kayak MotoGP gitu kayak lu customer customer gua lu free to fight ke gua mau lo customer gua apa enggak kayak gitu ya beda kalau emang digituin dan gue yakin kalau Alpine jadi tim sister Mercedes sih kayaknya akan ada kind of special agreement between Flavio sama Toto ya karena Pasti ya sih, pasti pasti. Flavio nggak suka kalah jadi ya Mhm. bisa jadi gue boleh fight lo tapi secara apa namanya nggak keras banget lah tapi boleh fight gitu mungkin kali ya. Iya, iya. Bisa. Kalau gue Iya sih, sih ngeliat. iya, iya Mhm. gimana? Tapi bener juga sih ngeliat karakternya Flavio, kayaknya sih dia nggak bakal kayak yang beneran nurut kayak Vicar Nggak yang mau jadi lo nggak boleh. nggak mau jadi kacung gitu loh. Iya, kayaknya sih bakal 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 nggak bakal kayak Vicar banget sih menurut gua, misalnya emang ada apa Mercedes ini beli sahamnya Alpine. Ya karena Flavio udah punya sejarah pernah menang Iya, di Mhm. 94, 95 ditambah 2005, 2006 kan. iya betul. Mhm. Gitu. Jadi rasanya mereka si Flavio akan haus juga pengen juara gitu loh. Mhm. Apalagi ini tim yang udah dia pegang sebenarnya dari awal di Benetton kan, Iya, Betul. iya, tim iya. Alpine Basically ini. ini Dan timnya ini sama, Iya, di timnya iya, sama sih ya. iya. Dan tim yang sama. potensi Flavio untuk kayak sengaja memanfaatkan ini, memanfaatkan ini dengan masuknya Mercedes itu tuh bisa jadi kayak oke, gue pura-pura nurut dulu, setelah itu gue hajar ditikam dari belakang bisa. Flavio ada Mhm. kemungkinan gitu. Tapi kalau ngomongin sister team ya, sebenarnya Ferrari udah melakukan itu di Hasi. Kelihatan Iya. banget kok. Kelihatan banget dia titipin Mhm. Oliver Bergman, ya kan? Udah Hmm. Mhm. kelihatan gitu loh. Sebenarnya sister teamnya Ferrari itu sendiri ya Haas. Iya, Udah khas kelihatan khas. banget. Mhm. Sebenarnya udah obvious banget. Kalau dulunya sempet Alfa Romeo kan, Alfa Sauber kan. Romeo. Ya, tapi Iya, ya mereka nitipi Leclerc gitu kan. Tapi makin ke sini Sauber apalagi udah dibeli sama Audi, akhirnya mereka fokus ke Haas. Dan yang dikasih Haas itu kan bagus banget kan, gitu loh. Cadillac aja bisa Mhm. sejomplang itu sebenarnya dari padahal mesinnya sama, tapi ya kita lihat Iya. Haas di sini yang benar-benar udah mantep banget ya walaupun memang Cadillac tim baru ya yang dimana mereka harus berprogres dan segala macam. Tapi setahu gue kalau misalnya salah gue koreksi aja. Setahu gua, Haas itu juga mendapatkan awalnya itu agreementnya ketika lu dapat Ferrari, lu jadi customer Ferrari, sasis aero itu juga dapat hibahan dari Ferrari juga. Jadi semuanya itu dari Ferrari. Bener nggak sih dulu itu kayak Oh gitu? iya, Oh terutama enggak. terutama 2018 enggak sama banget sih tapi glimpse-nya. Glimpse-nya Oh, kayak Iya, pas iya. 2018 itu kan actually itu tuh SF70H tapi dimodif hampir mirip ke SF71 yang 2018. Makanya Mhm. kenceng kenceng banget 2018 tuh mobilnya coy. berarti Soalnya kayak pickup soalnya sekarang ya. Ya di mana itu hibahan dari RB21 kan. Beberapa partsnya, Iya beberapa partsnya. beberapa Kalau yang jantungnya sorry, ya. yang 2025 itu malah RB20 kan yang dipakai. Hmm. Nggak iya soalnya beberapa iya. soalnya gini gini juga Dim, kalau misalnya lo customer tim kayak Haas di mana lo ngebeli banyak part, nggak cuma engine gearbox doang, tapi kan Haas ngebeli suspensi belakang juga dan ada beberapa Iya. part lain juga lah. Dan dengan kayak gitu lo otomatis room apa namanya ya, space lu buat gerak buat inovasi juga nggak banyak, jadi ujung-ujungnya Betul. yang bisa mereka ambil stepnya adalah oh ya udah ngambil dari tim pabrikan yang kita yang nyuplai kita aja, karena kan konsepnya emang emang udah ketahuan kayak gitu gitu loh. Iya, 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 yang cocok Ketergantungan sama ya. mesinnya gitu kan. Dan secara Mhm. cost juga itu sangat
bisa Oh ditekan jauh, gitu kan. Ya jauh. kita Betul tahu betul lah betul. dulu, iya kita tahu lah dulu Haas juga semiskin itu kan, gitu. Iya ya. Menurut gua Sampai menurut gua menurut gua Haas kalau kalau misalnya nggak dapat assistance dari Ferrari dari awal masuk F1 awal dari Udah project mereka cabut ya. dari awal 2015 ya menurut gua nggak bakal survive sih. udah Dan dijual sih itu dan Cadillac itu menurut gua sebapuk sekarang tuh karena dia emang bener-bener berusaha baru. mandiri, berusaha mandiri Iya, menurut gua dok. Selain iya, baru itu karena mereka bener-bener berusaha mandiri. Bersaing Nggak mau nggak mau independen. nggak mau nge-rely punya reliance sama iya, Ferrari kayak Haas sekarang. iya betul betul setuju setuju. Itu juga Makanya kan pakai mesin Ferrari juga kan terpaksa gara-gara mesin mereka belum jadi Iya, aja. betul iya, betul. iya. Karena mereka belum siap aja, makanya di 2028 baru pakai mesin baru kan, mesinnya mereka sendiri kan. GM. Heeh, Mm. heeh. Ya, 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 ya makanya fenomena sister team ini menurut gua akan jadi tren sih nanti ke depannya. Akan jadi tren dan memang setuju gua kekurangannya adalah dari segi balapannya akan menjadi nggak terlalu dinamis, akan Mm. jatuhnya lebih ke static dan lebih bosenin sih jatuhnya. Karena sister team akan mencoba menjaga tim utamanya untuk tetap di depan. Iya. Yang kita lihat Contohnya nanti akan pertarungannya Big Four itu doang jatuhnya. sekarang ini aja sebenarnya udah kelihatan itu tim pabrikan dua depan Ferrari Mercedes, tengah itu apa tim customernya yang sister sister Khas timnya itu sama Alpine Alpine. Alpine Iya, Haas. Ya iya, gitu maksudnya udah kelihatan battle-nya di tengah ya udah sister tim yang didukung sama pabrikannya langsung tuh dua. Terus iya, iya. yang depan ya udah pabrikannya langsung. Makanya kita berharap tim-tim independen yang kayak Williams, McLaren ini nih benar-benar, Hmm. apalagi kan kabarnya katanya banyak yang menyarankan juga bahwa McLaren bikin mesin sendiri aja deh, lepas aja dari Mercedes gitu kan. Menurut Hmm. gua kalau kalau dengan kayak gitu, lo setuju nggak McLaren bikin mesin sendiri aja? Akan Menurut lama gua sih. iya Akan lama tapi ya. menurut gua perlu viable secara bisnis juga sih, nggak cuma asal bikin mesin doang kalau dari McLaren ya, karena kan mereka car manufacturer juga. Tapi kalau misalnya secara finansial menurut gua McLaren tuh bisa banget karena kan dia backingannya oil money langsung ya McLaren Iya. dari Bahrain. Sebenarnya bisa, Mm-mm. cuma cuma pasti harus ada viable business reasonnya lah, alasan-alasan yang masuk akal kenapa mereka tuh harus bikin mesin. Nggak Iya, cuma iya, asal iya. bikin mesin doang. Iya, bukan bukan hanya karena gengsi doang ya. Iya, ada pasti Iya. ada alasan lainnya juga. Lo mau Bentar, tambahin di itu sih kalau bagus sih bagus apa enggak, soal bagus apa enggaknya sih bisa aja bagus, cuman yang gak concern sih pengembangan sama orang-orang di dalamnya siap nggak buat ngembangin mesin gitu, karena ngembangin mesin tuh nggak segampang itu apalagi dari nol. Tapi kan Karena terbukti mesin-mesin mobil mereka yang pasarannya mereka kan pakai mesin sendiri. itu pasaran, kalau ini kan buat competitiveness balapan yang Hmm, apa namanya top tier kan beda gitu ya, loh, kayak ya. kayak Audi Audi sih karena developernya lama tapi bagus ya. Hmm, Yang kita lihat nanti patokannya GM. Kalau GM pas hmm, nanti masuk udah bisa kayak Audi, nah itu mungkin McLaren bisa bisa mikir ke situ. Kalau hmm. soal budget sih Hmm. ada lah, nggak mungkin nggak ada nggak sih? Ada. Meskipun dulu hampir Oil money bro iya sekarang F1 meskipun udah sangat. Heeh. meskipun dulu hampir bangkrut, cuman ya karena dulu karena duitnya banyak cuy McLaren. Hmm. Tapi kalau menurut Betul. gua, kalau menurut gue McLaren sangat kemungkinan besar akan bikin mesin sendiri sih. Kalau nggak salah dia mau masuk WEC untuk hypercar-nya nggak sih Oh, iya McLaren? iya iya iya. Nah, kayaknya Ya, mereka mau ngetesting di situ dulu tuh di WEC dulu. Nanti Bagus kalau ini. once itu di mereka masih sendiri ya? iya, Ah, iya kayaknya. iya nggak sih? Ya Coba belum apa ada yang si rumor sih, mobilnya? belum ada info sama sekali sih. Baru baru dia mau join aja WEC gitu kan. Tapi Ah. menurut gua WEC akan jadi playgroundnya mereka sendiri, sandboxnya Hypercar ya mereka. kan? Iya hypercar. Iya. Hypercar ya kan? Kalau Ah iya. GT3 kan udah. Iya iya. Kalau kalau hypercar kan hybrid ya, gitu Yep, kan. sama Mesinnya lah mesinnya. mirip-mirip lah, ya mirip-mirip lah. Oh Itu. enggak wajib hybrid hypercar. Iya nggak wajib, Nah, tapi tapi kan kebanyakan pasti pakai hybrid pasti. hybrid kan. Kebanyakan paling Ya paling Aston buktinya, ideal soalnya hybrid. buktinya Aston Aston aja aja pakai, kocak. iya Iya. Aston kan dengan NA-nya malah nggak ngejar kan, gitu kan. Iya. Jadi maksud gua ini Ada akan bisa suara jadi, bang. iya, nggak maksud gua, maksud gua lebih ke arah kayak untuk McLaren sendiri, WEC ini akan menjadi proyek percobaan mereka sih sebenarnya untuk Bisa menyiapkan bisa bisa. mesin sendiri untuk di McLaren. Menurut gua itu ya, jadi potensi McLaren untuk bikin
mesin sendiri nantinya untuk F1 menurut gua sih sangat-sangat besar sih potensinya. Mungkin setelah regulasi baru lagi, mungkin di 2031 udah pakai yang baru mesin mereka sendiri Mungkin ya kemungkinan. bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Menurut gue itu sih, menurut gue itu. Jadi Aston. ya kemungkinan akan bagus dan kalau ngomongin Aston, anjir gue nggak ngerti lagi. Kayak lo ada omongan tentang Aston nggak? Gue sih kayak hopeless banget untuk Aston. Udahlah Enggak, bubar aja. gue sih kepikiran karena omongan lu yang tadi ya, karena kan lu omongan tadi kan WEC akan jadi playground mereka buat research soal mesin kan. Aston ngapain? Ya Aston dengan NI-nya ya, maksud gue Aston kenapa dia nggak coba ngapain? lagi ya gitu, coba sendiri ya. Tapi kalau misalnya, tapi akan menjadi hal yang menarik banget kalau misalnya nih, walaupun ada sister team, tapi tim-tim independen kayak Aston, McLaren, Williams, itu akhirnya mencoba untuk memakai mesin-mesin sendiri, atau mungkin Williams mencoba untuk mesinnya pakai Mechachrome lagi, atau pakai yang lain, Aduh. misalnya pakai mesin apa kayak gitu kan. Eh, Gua denger Menarik denger sih. Mechachrome impresi pertama gua langsung duar. Dua William. Iya, Duar Nmax gitu. Mesin F2 Iya. cok Mechachrome kacau kacau. Iya, tapi ya nggak tahu ya maksudnya makin ke sini bakal kayak gitu. Apa kedepannya akan seperti apa? Benar-benar menarik banget sih karena potensi akhirnya nanti tim-tim punya mesin-mesin sendiri itu akan jadi sangat besar sih. Apalagi dengan hilangnya MGU8 yang dimana cost-nya baru bisa serendah mungkin itu menurut gua Di press ya. iya menurut gua potensi banget. Thanks to Audi sebenarnya yang udah Mhm. maksain untuk bilang ke FIA untuk kayak ganti dong regulasinya supaya Sam nggak terlalu rumit dan lebih mungkin mereka ngomong kayak lebih relate untuk di jalan raya gitu kan. sama tapi apa buat Haas gue berharapnya biar biar bisa independen semoga aja Toyota bikin mesin lah atau enggak mereka beli Bisa saham bisa di jadi Haas loh. Bisa jadi juga kalau misalnya biar Haas udah biar capek biar jadi independen sister gitu. team. Iya, kalau Iya. Haas udah capek jadi sister timnya Ferrari, Toyota kayak Mhm. kita bikin sendiri Haas gitu bisa jadi, Iya ya. bisa jadi. Balik. Apalagi kalau Haas misalnya emang secara tim dia growing terus. Ah, sekarang kan secara finansial udah mulai itu tuh. Udah mulai bagus finansial Haas. Ya, Dan dengan semakin growingnya tim Haas ini ya ada kemungkinan juga nanti gue udah nggak butuh lu nih Ferrari. Ya udah siapa tahu kerja sama gitu sama Toyota misalnya yang sekarang mereka. Bosnya orang Jepang juga. Nah, iya. itu dia. Nah, Cocok betul lah, betul cocok lah. betul. Iya, Cocok benar-benar. cocok. Tiba-tiba pakai mesinnya Komatsu. Cok, keren, Tiba-tiba, keren wah, anjing. waktu waktu nyetir Ocon bingung. Kok ada tuas ini tuas apa? Oh coba aja, wingnya Krek, bukan gini, tapi ngek nyerok. nyerap pasir anjing goblok. Tapi ya gitulah. Ya apapun Oke, itu sip. bisa bisa Ya. bisa ini gitu. Oke, kita masuk ke segmen terakhir yaitu Oke. GP GP Jepang. Kita preview dulu. Menurut lo dengan regulasi baru ini GP Jepang akan seperti apa nih? Dimas deh, Dimas dulu. Jepang. Karena Jepang itu kan bertahun-tahun tuh menjadi sirkuit yang boring. Buat siapapun yang bilang tuh pasti boring. Bukan boring in terms of nggak ada balapan sama sekali. Nggak, balapannya tetap entertain kayak kereta atau beberapa salip-salipan. Cuman most of them tuh selesai itu dengan regulasi baru tuh nyalip di sirkuit ini. Yang Bahkan regulasi sebelumnya maksudnya. dari regulasi sebelumnya sorry. Oke. Terakhir kayaknya kita nyari depan tuh 2011 12 udah kayaknya mobil masih ramping kan ya. Nah, sekarang dengan mobil yang Masih simpel, masih ma- simpel. masih gede, mobil masih gede tapi dengan regulasi yang baterai MGU K5050 ini sih kita harapin lebih seru ya karena sirkuit seboring Shanghai aja bisa seru loh. Ya, Gimana Suzuka yang lebih apa ya? Melbourne juga Melbourne. Melbourne iya sih bener-bener tapi kan dia pakai itu juga kan emang seru gitu. Melbourne Kan itu kalau nggak kalau menurut gua tetap jadi track yang seru sih, iya walaupun tanpa mau regulasi regulasi apapun. baru ya. Nah, Itu Ah, Shanghai sih yang kemarin gue Shanghai kaget ya. yang paling Seseru itu coy. signifikan, Shanghai itu ya. ya, ya. boring coy. Jadi kita expect tinggi lah buat Suzuka ini akan lebih banyak overtake gitu. Dimana overtake mode, dimana mereka bisa side by side spoon. Kayak kemarin Leclerc side by side Mhm. sama Lewis Hamilton di turn 1 Shanghai. Yang Mhm. bentuknya kayak long sweeping gitu. Terus bisa mepet di Deckner mungkin karena dirty air lebih kecil. Gue Hmm. expect sedikit tinggi sih sama balapan besok ini. Mhm. Lu, Viv, Kalau gua ngelihatnya
dengan regulasi sekarang kita nggak bakal bisa ngelihat aksi balapan yang relay sama track position doang kayak Max Verstappen tahun kemarin dengan mobil Oh yang iya, lebih lambat ya sebenarnya. Karena Ih, jago dengan berarti. apa sih lu? Tahun mobil 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 tahun kemarin tuh gara-gara dirty air gede, Dim. Ya, tapi Jadi jago. kemarin tuh sebenarnya Verstappen tuh menang gara-gara dirty air doang. Itu yang penting menang dong. Lah heran, terima aja lah, apa terus lanjut. Emangnya dengan mobil mobil yang sekarang lebih manuverable lah, dan juga lebih gampang buat overtake sama ngikutin di dirty air. Itu dan dengan apa namanya ya, dengan sistem baterai yang sekarang menurut gue bakal susah sih buat defending dan lu nge-relay basically sama track position doang karena alasan itu tadi. Jadi menarik, ya aksi overtake-nya bakal bakal lebih banyak sih yang gua harapin ya. menarik. Iya, kalau dari gue sendiri Kalau dari bener lu? sih. Iya, kalau dari Ya. gue sendiri sih, gue berharap banyak sama GP Jepang kali ini. Gue juga penasaran nih, karena memang ya bener apa yang tahun lalu itu Max Verstappen menang itu karena dari track posisi di kualifikasinya gitu. Tuh Ketika lu Dim. di depan, iya gue setuju. Ketika lu di depan, Suzuka itu jadi lu dapet clean air nih, jadi enak gitu. Nggak ada Hmm. gangguan sama sekali. Apalagi di sektor 1-2 yang bener-bener lu tuh harus bisa menjaga mobil itu nggak terlalu jauh sama depan lu untuk bisa nyalip di sektor ketiga apa di setelah spoon ya kan. Setelah, untuk masuk ke lurusannya sebelum 130R itu kan tempat overtake sebenarnya kan, selain Iya ya. main streetnya ya itu makanya gue harap tidak terlalu berharap sama lurusan doang, tapi benar-benar ada mencoba untuk masuk di tikungan, mungkin di tikungan 1, tikungan 2, terus sampai di punggung naga ataupun access yang di sektor 1 itu akan ada persaingan Hmm. wheel to wheel asik. Terus battle itu side by side kayak gitu-gitu. Gua menginginkan itu beneran terjadi gitu. Karena memang kalau di Shanghai Hmm. benar-benar di tikungan 1, 2, 3, 4 itu benar-benar berani untuk Sebelahan. wheel Iya. to wheel lagi gitu, benar-benar side by side gitu loh. Jadi bukan hanya salipnya itu cuman di Di RS panjangnya lurusan. di back straight-nya, Iya. terus sebelum tikungan itu terus melakukan late braking, bukan hanya itu. Jadi nggak monoton balapannya. Menurut gua ini akan jadi satu hal yang dinamis banget balapannya. Bukan hanya tentang strategi doang ketika di pit, tapi strategi pada waktu ketika lo overtake di mana supaya tetap menjaga posisi lo tetap di depan itu sih. Yang seperti Hmm. Bortoleto bilang di balapan sebelumnya lah, istilahnya seperti itu. Kalau gua berharapnya seperti itu sih. Sama satu lagi yang gua penasaran dengan dikuranginya batas harvesting ini, menurut menurut kalian bakal ada satu tim atau satu pabrikan di apa ya namanya, diuntungkan nggak? Nggak ada sih kalau gue Nggak ya. ada, karena Nggak power ada. so Powernya far sama. power yang mesin itu berapa masih rata lah, nggak ada yang unggul banget, nggak ada yang itu Hmm. banget, nggak. Kalau dari manajemen Misalkan baterai doang ya. Peak eh, powernya ya Mercy tapi mungkin akan lebih dikit ya. tapi Gue nge-lag ya? misalkan aman aman. Tapi misalkan aman Apa Dim. itu yang nge-lag? Halo, halo. Enggak. Gue nggak Aman nge-lag, aman aman enggak. aman Oh, aman aman aman. oh Gue cuma kakak, diem. nggak, kalian diemnya tuh bener-bener nggak gerak kan, gue kaget ya. Gua Ya lanjut udah ya, gue gua lanjut gerak. ya. Oh nggak bener guys, gue nge-lag. Kalian patah-patah di gue. Tapi lu Oh. lancar di gua. Enggak, tapi di lancar kok, lancar. Oh iya udah Iya nggak iya, apa-apa. iya. Jadi Ah, gue itu aja berarti, langsung oper ke Tapi Rasim aja. eh, tapi eh, menurut gue ini bisa menguntungkan juga di kualifikasi buat mungkin pabrikan manufacturer engine yang dia tuh harvestingnya nggak sebegitu efisien kayak Mercedes misalnya. Karena kan dia limitnya dikurangi nih. Dan mungkin aja kayak misalnya siapa ya, Ferrari ataupun Audi gitu. Misalnya mereka harvestingnya tuh nggak begitu bagus. Dan Mercedes yang benar-benar OP nih harvestingnya, di mana dia tuh bisa reach di limit di 9 megajoule ini cepet atau lebih gampang. Itu menurut gue marginnya mungkin bakal sedikit lebih berkurang ya. Tapi gue nggak tahu sih seberapa signifikan. Ini teori gue aja. iya. Kalau rely on ICE doang sih, kayaknya Mercedes akan lebih unggul sih di sini. Ya kalau Kalau ICE ya. ya di lurusan ya, tapi di sektor 1-2 sih, gue rasa Ferrari bisa juga untuk bisa keep up sih. Menurut gue ya.
karena butuh Hmm. akselerasi tinggi untuk ketika belok dan gesit gitu ya. Menurut gua ya, Ferrari punya aero yang bagus banget di tahun ini. Sasisnya juga oke, sebenarnya terbaik. Bahkan banyak yang bilang secara data Ferrari itu punya sasis terbaik. Jadi harusnya Hmm. di Suzuka ini kemungkinan besar bisa jadi double podium lah kalau menurut gue. Hmm. Langsung Oh ya prediksi sebenarnya. aja kira-kira. Langsung prediksi aja teman-teman. Kira-kira yang bakal ada dua nih. Sebut aja podiumnya siapa tanpa harus posisi satu dua tiganya. Terus yang kedua, kira-kira tim mana selain Mercedes sama Ferrari yang akan bisa bagus banget. Satu dua tiga podium ya, podium dulu ya. Ya, podium finish berapapun, Po- siapapun. eh, Mercy, Ferrari masih akan tetap podium. Russell, Ah, Leclerc. Terusnya satu-satunya akan nyelip Red Bull, Hajar. oke. Red Red Bull Bull gue tuh. finally Red Bull podium di tuh. sini. Tapi Red podiumnya Bull tuh. kayak kayak itu loh, kayak agak try hard Ibahan ya. atau mungkin di depan itu ada yang engine blow atau kayak kemarin apa gimana, tapi dapat yang penting podium. Podium bisa podium gitu apapun tuh caranya. Terus Hajar kalau berarti yang lu megang. Hajar gue gak tahu kenapa gue punya itu kayak Hajar yang bisa podium duluan daripada Verstappen. Tapi tetap yang menang Fix Verstappen. first Tapi menang Verstappen. Verstappen duluan. Fix Verstappen berarti kalau gitu di era Vettel 2014 ya udah. Kalau misalnya Hajar podium duluan. Enggak. Seenggaknya Verstappen nggak lolos ke Q2 juga nggak sih? Iya. Nggak sampai seplan itu Lah, aja. lah Red Lah, Bull ampas 2014 sama aja ya ampas. Lah Verstappen nggak lolos Q1. lah kan masih nggak bisa. Sebel banget gue. Apa tadi? Yang tim yang paling bagus, tim yang bakal bagus ya? Ah, Tim yang bakal bagus. Gue masih pilih Mahas sih. Mahas nih, GR Toyota, anjay, GR Toyota, anjay. Home race. Home race home race ya. Godzilla-nya khas Toyota. Wah, mereka Berman akan top 6 lagi deh kayaknya, atau top 7. Bisa. Ah, Top 5 bisa sih harusnya. top 5 bisa, tapi Top 5 ya lagi kayak di Shanghai. anjir, Aston finish nggak keren Aston banget sih. Aston? Targetnya finish kan mereka? Ya, Iya, targetnya finish. terakhir dengar ya Targetnya katanya finish. bisa finish. Ya Menurut berdoa lu deh, Bib? aja sih. Finish nggak, Bib? Finish. Yakin nggak? Yakin. Home race lah, masa nggak finish? Iya sih, bener sih. Tapi kalau menurut lo, prediksi lo apa, Viv? Podium nih, misalnya. Tadi apa sih pertanyaannya selain podium? Ada Ya dua. udah, Tim podium dulu aja. Stadium Selain dulu itu aja. nanti sama tim yang bagus. Selain Gue mau Mercy sama langsung, Ferrari. gue mau langsung urutan podium nih. Oh gila, ngeri. Oh Verstappen langsung. menang ya. Boleh. Leclerc, Hamilton, Antonelli. 1-2 kita. Wow. Menarik sih. Menarik Nah, sih. gitu sih. Kenapa? Ada alasannya nggak kira-kira? Kenapa? Kok lo yakin kayaknya eh Ferrari akan double podium di 1-2 bahkan? Lebih cocok aja sih karakternya Suzuka kayaknya sama Ferrari secara downforce dan ini dan enggak dan enggak se apa ya enggak se di long straight-nya enggak se demanding powernya kayak di Shanghai menurut gue. Hmm, Kan hmm, kalau hmm, di Shanghai itu panjang banget tuh lurusan dan hmm. di situ kelihatan ketinggalannya kelihatan banget. Oke, menarik, Sama sama menarik. pengen Ferrari menang aja sih. Oke, untuk Sombong Kasihan sih. Cok, udah 1 tahun setengah Cok, kasihan Cok. benar. Untuk tim Hmm. sendiri, lo selain Ferrari sama Mercedes, lo lebih fokus kemana? Lo akan kira-kira yang bakal bagus banget di Suzuka ini apa? Bismillah Aston. Ih. Wah keren sih, poin sih mereka tahu ya. Nggak ada yang tahu anjir. Nggak ada Iya yang sih, tahu. nggak ada yang tahu, Home nggak ada yang race, tahu. home race. Iya, tapi Aston kalau poin sih, wah pecah sih, Pecah. Kebas tuh tangan. pecah bro, Pecah. asli. Tiba-tiba Alonso turun-turun punya aliran listrik ya. Kan Nyentuh emang orang udah nyetrum. punya. Rrrt, rrrt. Emang udah punya gak sih? Masih Iya. ada. Terus dia waktu wawancara dia deket sama mic-nya bunyi Gemeter. nging, nging. Cok. Dia turun dia keluar dari mobil gemeter itu, Cok. Iya sih. Atau Apalagi udah mungkin umur segitu ya kan. atau mungkin Ap- tim ini yang bisa podium guys. Anjay. Podium, poin atau enggak ke 11. Susah sih. Kalau menurut Susah gua sih. Cadillac susah sih. 11 lah at least guys, ini masa finishnya di luar top 15 anjing. Ya. Tapi Ya poin, gue sih Cadillac poin gue musim sih ini nothing poin. tulus banget ya untuk Cadillac ya udah aja sih Tapi kalau masih kata gue. jelek itu sih.
Iya, iya, maklum lah. Oh, udah Gua paling kita paling enak tuh musim ini driver sebenarnya Bottas sama Perez, no pressure menurut gue. no Iya, no pressure pressure. asli. Mereka cuma ngumpulin Iya, data. enjoy doang. Iya, udah ngasih Dia feedback ya iya, udah. dia itu nemenin Aston Martin untuk free practice 4 di Iya. balapannya. Balapan seru, dibayar. Iya. Kapan lagi ya kan nyetir Formula 1 Iya. dibayar tapi lo nggak ada pressure Iya. Tanpa harus ini target, harus tanpa itu target. tanpa Iya, target. tanpa target. Iya. Oke, kalau gue sih ya, kalau gue sih Mercedes, Ferrari akan tetap jadi top lah, nggak ada gantinya untuk diisi podium ya. Gue berharapnya sih prediksi gue double podium, tapi double podiumnya gue nggak tahu bakal ada menang atau gimana untuk Ferrari. Iya, iya. Untuk Mercedes gue juga bingung antara Russell atau Kimi. Gue bingung juga karena dua-duanya oke-oke aja nih, fine-fine aja sebenarnya. Cuman kalau Mhm. dari segi pengalaman harusnya lebih matang ke Russell ya. Cuman kalau dari segi Harusnya. guts, kalau dari segi guts harusnya Antonelli akan lebih hangar lagi sih. Kalau Oh menurut gue iya. bisa jadi Ternyata, karena masih ternyata dia muda ya, bener-bener mental bener. mental fighternya masih ya masih oke lah gitu, masih masih tinggi banget gitu. Mental nekat, mental nekat. Kayak Iya iya Verstappen dulu muda tuh. iya iya. Nah kalau tim gue sih masih megang kuda hitamnya Alpine sih kalau kata gue. Gasly akan bisa harusnya bisa nge-extract dan mungkin akan battle dengan Bearman lagi. Kita akan lihat Gasly versus Bearman lagi nantinya dan kemungkinan harusnya di balapan kali ini Gasly yang di depannya Bearman selama selama strategi yang diambil oleh Alpine itu benar itu aja sih. Iya, iya, iya. Karena kemarin Alpine sama Haas itu sebenarnya dogfight-nya itu bagus banget tapi memang eh, mereka tuh Alpine tuh kalah sama strateginya dari Haas aja sih. Mereka Iya, kalah iya. sama Haas dari segi strategi doang. Jadi secara mobil, secara dogfight sebenarnya menang Alpine, tapi ya balik lagi ya strategi pemilihan pemilihan ininya apa masuk pitnya kapan itu Alpine sama Haas benar-benar beda dan itu jadi penentuan banget sih di akhir-akhirnya Mhm, mhm, gitu. mhm. Nah itu nanti mereka Alpine Haas pada blunder, pitnya strateginya Aston Martin poin. Nah itu cok, Cewek. itu mereka sibuk battle sendiri sampai sampai blunder strategi berdua. Nanti, wih, Damn. Sampai mereka poin sih nggak ada yang jadi deh. Soalnya bisa aja cok, nggak ada yang tahu anjir, takut ah. Nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi, nggak nggak jadi. boleh gitu loh. Gak apa-apa, Aduh, mau ada versi uncut? nggak. Takut dia. Aman, aman, Takut cok, aman. takut cok, takut cok, Ya takut udah, dihujat kayak gua dia. Nggak. takut Takut, dibakar. Kalau takut, dibakar, takut so kesiangan. tahu, so tahu Rafif. Iya, Raffinya takut dibilang pahlawan kesiangan. Ngomongin itu si paling ya. ya udah. Oke, untuk episode 6 kali ini cukup sampai cukup sampai saat ini, hari ini, cukup sampai apa sih, Cok? Dia mau ngomong cukup cukup sampai sekian ini. Sekian tadi ngomong sekian tuh. Cek, Sak, 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 sak. so imut lu dok. Saya- Pokoknya, anjing. Pokoknya ya untuk episode kali ini sampai sini aja. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir dan jangan lupa like, share dan juga subscribe dan jangan lupa jadi member juga. Bye bye semua. BTW hari Minggu kita live buat celong bertiga. Oh iya. Betul. Bye bye.